Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin yang menggenggam apa yang ada di alam semesta ini. Maha suci Allah yang hanya kepada Allah lah iyyaka na'budu kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah wa iyyaka nasta'in kita memohon pertolongan. Maha suci Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita hingga belum sempat kita mensyukuri satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah telah tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika hambaku hendak menghitung nikmat yang telah aku berikan kepadanya, niscaya tak akan sanggup kita untuk bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam surat Luqman ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ketika semua pohon yang ada di muka bumi ini rantingnya kita jadikan pena, dan lautan yang ada di muka bumi ini kita jadikan tintanya, kemudian kita datangkan lagi 7 hal yang serupa, ketika lautan itu sudah kering, maka niscaya tak akan pernah habis dan tak pernah cukup kita untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mudah-mudahan Allah Al-Hadi senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa menjadi hambanya yang bersyukur. Maha suci Allah yang semua yang terjadi di dalam muka bumi ini tak ada yang luput dari pandangannya. Allah Al-Alim Maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang terbersit dalam hati kita, apa yang terlintas dalam pikiran kita. Maha suci Allah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan dalam hati kita, memberikan keimanan, kemudian memberikan ketenangan di dalam hati kita. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Alhamdulillah, tahun ini Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya segala amal dilipat gandakan pahalanya, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Ramadan kita tahun ini sedikit berbeda dengan Ramadan kita di tahun-tahun yang sebelumnya, di mana biasanya masjid dan musola ramai dengan tarawihnya, maka tahun ini tarawih kita laksanakan di rumah saja. Biasanya masjid dan musola ramai dengan tadarusnya, maka tahun ini Ramadan kita dengan tadarus di rumah saja. Pun dengan iftar jama'i kita laksanakan di rumah saja bersama keluarga. Karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi sebagai seorang mukmin, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah wabah COVID-19 ini adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jatuhnya daun dari rantingnya itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan setiap ujian, setiap musibah yang Allah berikan kepada kita, pasti di dalamnya ada hikmah. Ada hikmah yang terkandung di dalam ujian ketika kita bisa melihatnya. Yaitu ketika Ramadan kita di tengah-tengah COVID-19 ini, Allah memberikan hikmah kepada kita. Salah satunya adalah Allah memberikan nikmat waktu yang luang, waktu yang amat sangat longgar, berbeda dengan Ramadan kita di tahun sebelumnya. Biasanya tahun sebelumnya Ramadan kita masih beraktivitas normal di luar, kemudian kembali ke rumah dengan sisa-sisa tenaga dari aktivitas kita. Kita masih bisa mencapai targetan yaumiyah kita dalam bulan Ramadan. Maka secara hitung-hitungannya ketika di luar wabah ini kita bisa tilawah lebih banyak, maka seharusnya ketika Allah memberikan waktu yang amat sangat longgar ini, tilawah kita juga kuantitasnya harus lebih daripada yang kemarin-kemarin. Hikmah yang selanjutnya adalah sebagai seorang anak, kita memiliki waktu yang sangat longgar bersama keluarga kita, bersama kedua orang tua kita, hingga kita bisa birrul walidain lebih optimal, berbakti kepada ayah ibu kita lebih banyak lagi. Kemudian seorang ibu kembali kepada fitrahnya di rumah saja sebagai al-ummu madrasatul ula, dan begitu juga seorang ayah. Jadi Masya Allah, banyak sekali hikmah yang Allah berikan di tengah musibah yang Allah datangkan ini. Maka banyak-banyaklah berdoa, semoga wabah ini segera Allah angkat. Wabah COVID-19 ini adalah takdir dari Allah, dan salah satu yang bisa merubah takdir adalah doa-doa kita. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan semua ini, kemudian melindungi kita juga keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini ada makna yang tersirat bahwa berpuasa akan mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan dikenal juga dengan syahrut tarbiyah atau bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana Ramadan mendidik kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika seorang anak, maka menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi orang tua yang lebih baik lagi, ya. Maka Ramadan dikenal juga dengan syahrut tarbiyah atau bulan pendidikan. Ikhwa fillah rahimakumullah, Ramadan mendidik kita untuk menjadi seorang generasi yang lebih dekat dengan Allahnya, kemudian mendidik kita agar kita menjadi pribadi yang memiliki ciri-ciri yang robbani. Salah satunya adalah diantaranya Ramadan mendidik kita agar kita menjadi pribadi yang ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, dan ketika kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Jadi seorang muslim ketika dalam bulan Ramadan dia berpuasa, kemudian dia sendirian di rumah, maka dia tidak akan berani membatalkan puasanya walaupun banyak makanan yang ada dengan warna-warninya dan makanan yang lezat. Tapi seorang muslim dia tidak berani untuk berbuka. Kenapa? Karena dalam Ramadan mengajarkan kita untuk ihsan. Merasa bahwa Allah mengawasi kita. Merasa bahwa Allah melihat kita. Ada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit cerita di zaman Khalifah Umar bin Khattab tentang sifat ihsan. Ada seorang anak yang mengembalakan 100 ekor kambingnya, 100 ekor dombanya. Kemudian pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab sedang berjalan dan menjumpai sang anak itu. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mendekati dan berkata, "Bolehkah aku membeli seekor kambing atau domba yang engkau gembalakan?" Kemudian sang anak menjawab, "Tidak,
karena ini bukan punya saya, ini punya Tuhan saya. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab pun berkata, kalaulah hilang satu pun pasti Tuhanmu tidak tahu, karena saking banyaknya gembalaan si anak ini. Di luar dugaan ternyata sang anak ini menjawab, kalaulah Tuanku tidak tahu, tetapi Tuhanku maha tahu. Maka ikhwafillah rahimakumullah, inilah adalah salah satu ciri-ciri ihsan. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ramadan ini mendidik kita untuk tidak bermaksiat, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, baik kita dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan beramai-ramai. Yang selanjutnya, bulan Ramadan, bulan pendidikan, mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih peka dengan keadaan di sekitar kita, dengan keadaan yang ada di lingkungan kita. Mendidik kita untuk lebih bisa berempati dan bersimpati. Jangan sampai ketika kita kenyang, ternyata tetangga kanan kiri kita merasakan kelaparan. Jangan sampai ketika kita berlebihan, berkecukupan, ternyata ada karib kerabat kita yang kekurangan. Maka bulan Ramadan yang saat ini mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Maka kita lihat di mana-mana banyak sekali orang-orang yang oleh Allah dilebihkan secara materinya, oleh Allah dilebihkan rizkinya, mereka membagikan hartanya kepada orang-orang yang kurang beruntung. Bukan karena berlebihannya, tapi karena memang ingin mendapatkan ampunan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadilah-fadilah sedekah, infak dan zakat yang kita sudah sama-sama ketahui. Di antaranya sedekah, zakat dan infak seperti bisa menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Maka kita tidak pernah tahu seberapa banyak dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan sedekah kita, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan ampunannya kepada kita semua. Karena pada dasarnya harta yang sejati yang kita miliki bukan harta yang kita tabung, bukan harta yang kita kumpulkan, bukan harta yang kita jadikan aset, tetapi harta yang kita miliki adalah harta yang kita keluarkan. Apa yang kita miliki itu adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah berfirman, ketika kita bersedekah, itu laksana kita menanam satu biji, kemudian dari satu biji itu menjadi 7 tangkai, dan dalam setiap tangkai terdapat 100 biji lagi. Masya Allah ya. Kita memberi apa yang terbaik dari yang kita miliki. Yuhafillah rahimakumullah. Dengan sedekah ini kita bisa melatih rasa kita, melatih hati kita untuk bisa lebih peka, merasakan keadaan di sekeliling kita, merasakan mereka yang berkekurangan. Kemudian kita bisa lebih peka karena kita bisa berbagi dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi ketika Ramadan ini jangan pelit-pelit untuk mengeluarkan apa yang kita punya. Ada sebuah kisah Imam Hasan Al-Basri. Jadi suatu ketika ada orang yang mengetuk pintu rumahnya, kemudian dibukakan oleh yang ada di rumah Imam Hasan Al-Basri. Ternyata yang datang adalah seorang yang meminta-minta. Kebetulan di rumah itu ada 10 butir telur, dan oleh yang membukakan pintu tadi yang ada di rumah Hasan Al-Basri dikasihlah 9 telur, karena berpikir satu telurnya untuk persediaan stok di rumah. Kemudian tak lama dari itu datanglah orang yang mengetuk pintu rumah kembali dan memberi 90 telur. Ketika Imam Hasan Al-Basri tahu itu, Imam Hasan Al-Basri langsung berkata, celakalah kamu karena menahan 1, memberikan 9 hingga Allah menahan rizkinya. Jadi subhanallah, ketika kita mensedekahkan harta kita, insya Allah tak akan pernah membiarkan kita. Karena di dalam Islam tidak ada rumus
banyak-banyaklah menabung, maka engkau akan kaya raya. Yang ada adalah memperbanyak sedekah, maka engkau akan kaya raya. Ikhwah fillah rahimakumullah, Ramadan syahrut tarbiyah, Ramadan bulan pendidikan. Yang selanjutnya adalah Ramadan mendidik kita untuk menahan hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu yang tidak terkendali pada diri kita. Karena pada dasarnya setan itu dia berjalan pada aliran darah kita, dan yang bisa menekannya adalah berpuasa. Dengan berpuasa, maka ketika seseorang sedang berpuasa, dia akan menahan marahnya, kemudian dia akan menahan hal-hal yang dapat mengurangi pahala dari berpuasanya. Contohnya mengurangi gibahnya, ya, ngerumpi, ngomongin saudaranya, dan seterusnya. Maka ketika kita sudah paham bahwa Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, maka maksimalkanlah ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini, agar gelar la'alakum tattaqun, gelar takwa itu benar-benar nanti kita dapatkan. Benar-benar kita Allah melihat kita untuk layak bisa mendapatkan gelar takwa itu. Ikhwah fillah rahimakumullah, itulah tadi bulan suci Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, diantaranya 3, mentarbiyah kita untuk menjadi pribadi yang ihsan, mentarbiyah kita untuk lebih peka dengan lingkungan sosial kita, dan mentarbiyah kita untuk lebih bisa menekan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ketika ada yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita, mengampuni setiap kesalahan kita, dan senantiasa memberikan rahman dan rahimnya kepada kita. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.